Selamat malam pemirsa, kami hadir kembali menyapa Anda dengan sejumlah berita pilihan dalam program Berita Maluku Antarnusa, edisi Sabtu 17 Desember 2016. Seperti biasa sebelum kami sampaikan berita selengkapnya, inilah cuplikan berita utama. Kawasan ekowisata Kebun Kima Morela diresmikan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Susi Pujiastuti. Pelni tambah 3 kapal untuk Maluku. Pemirsa, bersama saya Jaki Abapalia, bersama kita jelang Maluku Antarnusa selengkapnya. Pemirsa, ekowisata Kebun Kima di Desa Morela, Kecamatan Lehitu, Kabupaten Maluku Tengah, Jumat kemarin diresmikan. Pada kesempatan yang sama juga digelar pameran foto bawah laut dan di daratan Desa Morela. Kebun Kima atau oleh masyarakat lokal disebut Biagaru di Desa Morela dibuat oleh kelompok pelestarian pesisir Mina Lestari Kapahaha, Desa Morela. Jumat pagi Kebun Kima itu diresmikan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti. Menurutnya saat ini Kima sudah hampir punah. Dirinya berharap dengan diresmikannya kawasan ekowisata Kebun Kima ini dapat membantu pertumbuhan Kima atau Biagaru itu dari kepunahan. Selain meresmikan Kebun Kima, Susi Pujiastuti juga meresmikan pameran foto bawah laut dan foto di daratan. Ratusan foto yang dihasilkan sejumlah fotografer diikutkan dalam pameran dimaksud. Foto bawah laut dipamerkan di daratan lokasi kegiatan, sementara foto di daratan dipamerkan di dasar laut dengan kedalaman mulai dari 2 meter hingga 20 meter dari permukaan. Susi Pujiastuti berjanji akan memberikan bantuan jaring maupun mesin tonda bagi nelayan di Desa Morela. Sebelumnya Susi Pujiastuti juga telah menjanjikan jaring serta mesin di Desa Mamala. Usai meresmikan kawasan ekowisata di Desa Morela, Menteri Susi Pujiastuti melakukan kunjungan ke Balai Pembibitan dan Budidaya Laut di Desa Waiheru untuk melihat aktivitas pembibitan ikan di sana. Menteri meminta agar pembibitan itu terus dikembangkan guna memenuhi kebutuhan ikan di daerah ini maupun nasional. Jumat siang, Menteri Susi Pujiastuti juga memberikan kuliah umum kepada Sivitas Akademika di kampus Universitas Patimura Ambon. Materi yang disampaikan dalam kuliah umum itu adalah arah kebijakan perikanan dan kelautan dalam peningkatan perekonomian masyarakat Maluku. Otis Kotadini melaporkan. Pemirsa, pejabat Bupati Seram Bagian Barat baru-baru ini melantik sejumlah pejabat di lingkup pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat. Pelantikan itu berdasarkan peraturan daerah tentang pembentukan dan susunan satuan kerja perangkat daerah. Sesuai peraturan pemerintah tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah, pemerintah dan DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat menetapkan perda tentang pembentukan dan susunan satuan kerja perangkat daerah. Sebagai tindak lanjutnya, dilantiklah para pejabat di lingkup pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat sesuai dengan perda tersebut. Penjabat Bupati Seram Bagian Barat, Ujir Halid, mengatakan peraturan pemerintah telah mengamanatkan bahwa implementasi penetapan kelembagaan harus dilakukan sesuai pembahasan dan penetapan APBD tahun 2017. Karenanya, amanat tersebut ditindaklanjuti dengan pembuatan persiapan dan langkah-langkah operasional. Dengannya, saat perda tersebut ditetapkan, langsung diikuti dengan pelantikan para pejabat dalam jabatan struktural dan pengisian formasi SKPD. Ujir Halid mengakui bahwa waktu yang tersedia sangat pendek, namun harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Selain sebagai amanat peraturan pemerintah, pengangkatan dan pelantikan pejabat struktural pada jenjang tinggi pratama adalah prasyarat mendasar dalam penataan dan pembinaan birokrasi dan organisasi pada era otonomi saat ini.
Sesuai Perda Kabupaten Seram bagian Barat, terjadi penambahan jumlah dinas dan badan dari sebelumnya 18 menjadi 28. Selain itu, terjadi juga penambahan pada sekretariat daerah. Besarnya organisasi pemerintahan tersebut dikhawatirkan menimbulkan ekses negatif terutama produktivitas organisasi. Hal ini dikarenakan kebutuhan dana lebih besar pada pos belanja rutin. Namun Ujir Halid meminta agar kekhawatiran itu ditepis dengan melaksanakan pelayanan publik yang optimal. Dari Piru Seram bagian Barat, Wahid Hukul melaporkan. Pemirsa, pelantikan sejumlah pejabat eselon 2 di lingkup pemerintah Kabupaten Seram bagian Barat dinilai tidak sesuai mekanisme yang ada. Ketua DPRD Kabupaten Seram bagian Barat, Julianus Rutaso menegaskan pihaknya menolak dan tidak mengakui adanya pelantikan tersebut. Ketua DPRD Kabupaten Seram bagian Barat, Julianus Rutaso, berpendapat kebijakan penjabat bupati yang melantik sejumlah pejabat eselon 2 di lingkup pemerintah Kabupaten Seram bagian Barat cacat hukum. Hal ini karena dalam paripurna persetujuan yang dilakukan DPRD setempat, 2 fraksi tidak hadir dan hanya 18 anggota yang menghadiri dari 30 keseluruhan anggota. Itu pun pimpinan yang menyetujuinya hanya 1 orang. Oleh karena itu, Julianus Rutaso selaku Ketua DPRD Kabupaten Seram bagian Barat mengaku telah mengundang penjabat bupati untuk membicarakan persoalan pelantikan sejumlah pejabat eselon 2 yang dinilai tidak sesuai dengan mekanisme yang ada. Pernyataan Ketua DPRD Seram bagian Barat ini disampaikan saat menerima pendemo yang menuntut agar pelantikan sejumlah pejabat eselon 2 itu dibatalkan. Pasal 95 ayat 1 poin B menyatakan bahwa forum untuk pengambilan keputusan dalam paripurna terkait dengan penetapan perda sekurang-kurangnya 2/3 dari anggota harus berada di daftar hadir. Jumlah 2/3 dari 30 anggota DPRD adalah 20 orang. Yang hadir dalam rapat dan menandatangani daftar hadir adalah 18 orang. Saya selaku pimpinan dan selaku ketua DPRD, saya merasa bahwa ada kolektihan juga terhadap lembaga ini. Ada mekanisme yang tidak beres di lembaga yang terhormat ini. Karena yang tadi saya bilang demi menjaga marwah lembaga yang terhormat ini, maka selaku pimpinan dan selaku ketua saya akan mengambil tindakan selanjutnya. Para pendemo yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Peduli Saka Mesenusa meminta DPRD melihat permasalahan ini dan menimbang kembali terkait dengan pelantikan sejumlah pejabat eselon 2 yang dilakukan penjabat Bupati Seram bagian Barat. Boy Nahrum Unga melaporkan. Pemirsa, mengantisipasi lonjakan penumpang jelang perayaan Natal dan Tahun Baru, di Maluku PT Pelni telah menambah 3 kapal penumpang. Ketiganya adalah KM Gunung Dempo, KM Sinabung, dan KM Ciremai. Penambahan 3 buah kapal penumpang yang dilakukan PT Pelni untuk Maluku didasarkan pada laporan lonjakan penumpang tahun sebelumnya, di mana armada kapal yang melayari Maluku sangat kurang. Mengantisipasi lonjakan penumpang jelang Natal dan Tahun Baru tahun ini, telah dilakukan penambahan 3 kapal oleh Kementerian Perhubungan melalui PT Pelni. Ketiga kapal itu masing-masing KM Gunung Dempo, KM Ciremai, dan KM Sinabung. Kepala PT Pelni Cabang Ambon, Hambali, berharap penambahan 3 buah kapal bagi Maluku tersebut dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Maluku saat melakukan mudik Natal dan Tahun Baru. Berdasarkan data empiris Natal 2015 dan Tahun Baru 2016, kesiapan armada tidak mencukupi. Untuk itu jauh-jauh hari kami sudah mengajukan usul kepada kantor pusat agar pada tahun ini dikasih armada tambahan untuk melayani masyarakat Maluku dan sekitarnya. Maka alhamdulillah terjadilah employ untuk bulan Desember sudah ada, bertambah 3 kapal Gunung Dempo, Sinabung, dan Ciremai.
Kepada masyarakat, Hambali meminta untuk dapat melakukan perencanaan secara baik terkait dengan pembelian tiket. Tiket kapal yang dijual PT Pelni bagi setiap penumpang didasari pada identitas diri. Apabila masyarakat membeli tiket tidak sesuai dengan data diri, maka yang bersangkutan saat melapor di pelabuhan akan ditolak oleh sistem. Saat ini pembelian tiket di PT Pelni sudah menggunakan sistem komputerisasi atau online. Junedi Asril melaporkan. Dan pemirsa, berikut ini dapat Anda ikuti sejumlah kegiatan warga Kota Ambon dalam perayaan Natal Kristus tahun ini. Perayaan Natal yang digelar Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Kamis sore berlangsung dalam suasana sukacita. Persembahan pujian, solois, dan vokal grup dari para pegawai Dinas Perhubungan Provinsi Maluku mewarnai sukacita perayaan Natal ini. Pembakaran lilin Natal sebagai simbol terang Allah dilakukan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku, Beni Haspers, dan perwakilan pegawai Fatma bin Talib. Dalam refleksi Natalnya, Pendeta Fani Lailosa mengajak keluarga besar Dinas Perhubungan Maluku untuk memaknai Natal sebagai momen untuk bangkit dan menjadi terang di tengah kekelaman zaman ini. Seperti Kristus yang datang membawa terang bagi umat manusia. Ia juga mengajak para pegawai untuk bekerja dengan disiplin, tekun, dan jujur. Mereka diminta tidak menjadikan pekerjaan sebagai beban, tetapi sebagai peluang menjalani kehidupan yang penuh sukacita. Orang yang bekerja dengan penuh sukacita akan mendatangkan berkat. Terang Allah yang telah hadir melalui Natal Kristus merupakan sukacita bagi umat manusia. Olehnya Natal hendaknya menjadi sarana untuk memperbaiki kinerja pelayanan publik khususnya di bidang perhubungan. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku, Beni Haspers, mengatakan perayaan Natal ini hendaknya dapat dijadikan sebagai wujud merangkul dan mempererat hubungan cinta kasih antara sesama yang berasal dari berbagai latar belakang kehidupan yang berbeda. Dinas Perhubungan mempunyai tugas dan tanggung jawab besar untuk mensukseskan penyelenggaraan Natal dan Tahun Baru 2017. Khusus di akhir tahun, Haspers mengingatkan kepada seluruh jajaran Dinas Perhubungan untuk bersinergi dengan instansi lainnya dalam hal pengaturan arus lalu lintas. Semua sektor, baik darat, laut, dan udara, diminta kesiapan mereka untuk menjalankan tugas dengan baik. Christine Sipahelut Kurniawan melaporkan. Kepala BPS Provinsi Maluku, Bapak Dr. Andus Dumangar, Perayaan Natal Keluarga Besar Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Rabu malam berlangsung. Prosesi penyalaan lilin pada Natal itu merupakan simbol cahaya memancarkan terang dengan kedamaian sebagai tanda kasih Allah yang tak pernah padam bagi umatnya. Natal Kristus yang berlangsung sederhana itu dimeriahkan dengan kidung-kidung pujian. Tema Natal tahun ini bagi keluarga besar Badan Statistik Nasional Maluku merupakan suatu kesempatan untuk mengintrospeksi diri untuk hidup berdamai satu dengan lainnya. Dengannya karya damai sejahtera itu dapat diwujud nyatakan dalam pelayanan dan pelaksanaan tugas mereka. Kepala Badan Statistik Nasional Maluku Dumangar Hutauruk mengatakan, dalam mewujudkan karya damai sejahtera ini, hendaknya para karyawan saling mendukung dalam setiap pekerjaan yang dilakukan. Mereka juga diminta berkomitmen untuk membangun kebersamaan di tempat kerja agar damai sejahtera bisa hadir di antara mereka. Terang lilin Natal yang dinyalakan sebagai tanda keikutsertaan semua pegawai untuk meluapkan persoalan yang terjadi dalam kurun waktu tahun 2016 yang dilewati dan memasuki tahun 2017 dengan sukacita. Hutauruk mengingatkan keluarga besar BPS Maluku untuk bisa memberikan rasa aman dan damai serta membangun solidaritas yang kuat dalam kebersamaan. Pendeta Elvas Mas Paitela dalam refleksi Natalnya mengatakan, damai sejahtera Allah di dalam Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan memberikan sukacita untuk keluarga besar BPS Maluku dalam berkarya.
Allah menempatkan manusia di muka bumi untuk meneruskan kasih-Nya bagi dunia ini dan menghadirkan damai sejahtera bagi orang banyak. Mas Pai telah mengajak keluarga besar BPS Maluku untuk mensyukuri kasih Allah dengan kesederhanaan, namun bermakna dan berdampak bagi semua orang. Junaidi Asril melaporkan. Setelah melaksanakan safari Natal di negeri Hukurila, pemerintah Kota Ambon semalam melaksanakan perayaan Natal di Kecamatan Teluk Ambon yang melibatkan masyarakat setempat. Mengawali perayaan Natal yang mengangkat tema Natal Kristus, karya damai sejahtera Allah hadir bagi semua, dilakukan pembakaran lilin oleh penjabat Wali Kota Ambon FJ Papilaya. Penjabat Wali Kota mengatakan setiap tahun pemerintah Kota Ambon selalu melakukan kegiatan safari Natal dengan melibatkan masyarakat di 5 kecamatan di Kota Ambon. Melalui safari Natal ini, pemerintah Kota Ambon ingin membangun kebersamaan dengan masyarakat untuk mewujudkan Kota Ambon yang damai dan sejahtera. Ketua Klasis Ambon Utara, Pendeta Abraham Beresabi mengatakan, perayaan Natal yang dilakukan pemerintah Kota Ambon bersama masyarakat ini merupakan kegiatan siarah iman dalam mengimplementasikan kembali karya keselamatan Allah bagi manusia. Melalui perayaan Natal ini diharapkan damai sejahtera yang dibawakan Sang Juru Selamat dapat diaplikasikan bagi kehidupan sesama umat. Safari Natal yang dilakukan pemerintah Kota Ambon bersama masyarakat di Kecamatan Teluk Ambon ini diisi pula dengan pembagian bingkisan Natal kepada para lansia di kecamatan tersebut. Ibadah perayaan Natal yang dilakukan bersama masyarakat Teluk Ambon ini juga dihiasi dengan persembahan kidung-kidung Natal yang dibawakan oleh vokal grup dan solois. Perayaan yang Keluarga besar SMA Negeri 3 Ambon merayakan Natal Kristus dengan melibatkan para alumni sekolah itu. Perayaan Natal bersama tersebut merupakan salah satu program OSIS. Natal bersama dimaksudkan untuk membangun solidaritas dan kerukunan antar umat beragama di sekolah itu. Pendeta George Likumahua menjelaskan Natal merupakan karya besar Allah untuk mendamaikan relasi di dunia. Natal bukan hanya kepada satu golongan saja, namun untuk semua ciptaan Allah. Merayakan Natal yang baik diawali dengan membangun kedamaian di bumi. Pendeta mengakui Natal SMA Negeri 3 Ambon penuh persaudaraan. Olehnya itu keluarga besar SMA Negeri 3 Ambon diajak memaknai Natal. Pendeta menyebutkan banyak tanggung jawab manusia yang mestinya dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, di antaranya saling peduli baik antar manusia maupun dengan alam. Dengan Natal ini, guru dan siswa hendaknya melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang selama ini dilakukan. Hal itu merupakan wujud tanggung jawab mencerdaskan anak bangsa yang bermoral dan berkarakter. Para alumni yang hadir dalam Natal itu menyatakan dukungannya dan berkomitmen bersama untuk saling mencerdaskan demi kemajuan mutu pendidikan di SMA Negeri 3 Ambon. Kepala SMA Negeri 3 Ambon, Alexander Roni Tahalele mengatakan, Natal ini sekaligus tanda syukur atas berbagai capaian selama proses belajar mengajar di tahun 2016. Berbagai kemajuan telah diraih sekolah itu pada tahun ini. Pada bidang akademik, 13 medali emas diraih para siswa SMA Negeri 3 Ambon dalam berbagai lomba seni dan sains. Semua itu merupakan bukti hasil kerjasama komponen sekolah. Menurut Tahalele, damai Natal akan diperoleh bila hidup dengan disiplin. Hamja Tomia melaporkan. Anak-anak sekolah Minggu Tunas Pekebaran Injil Sektor 10 Jemaat GPM Immanuel Karangpanjang larut dalam sukacita Natal. Sukacita diapresiasikan anak-anak SMTP sektor itu dengan berbagai atraksi berupa opera Natal, solois, duet, paduan suara serta puisi. Semua yang ditampilkan anak-anak itu untuk memuji dan memuliakan nama Yesus Sang Putra Natal. Selain itu, atraksi yang ditampilkan itu juga sebagai ungkapan syukur atas penyertaan Putra Natal terhadap mereka hingga boleh menjalani kehidupan hingga saat ini. Badan Koordinator Pelayanan Sektor 10, Ibu J. Heanusa mengatakan, sebagai umat yang selalu mengandalkan Yesus Putra Natal, patut menaikkan puji dan syukur. Karena kelahiran Yesus Kristus ribuan tahun silam memberi kelepasan, kelegaan, dan pengharapan bagi umat manusia.
Bukan itu saja, Yesus pun harus mati di tiang kayu salib hanya demi umat manusia memperoleh keselamatan. Karya Allah atas manusia melalui Yesus Putra Natal itu merupakan karya terbesar dalam sejarah kehidupan manusia. Karya Allah itu menandakan begitu besar kasih Allah bagi umat ini hingga rela mengorbankan anaknya yang tunggal, Tuhan kita. Pengorbanan Allah itu harus menjadi contoh bagi umat saat ini untuk rela berkorban bagi orang lain. Sementara tema Natal tahun ini mengajak umat untuk dibaharui agar damai sejahtera Allah senantiasa melingkupi umatnya. Dirinya juga memberi apresiasi kepada para pengasuh yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan membina anak-anak sekolah minggu di sektor ini. Pendeta Usmani dalam refleksi firman-Nya mengatakan, merayakan Natal berarti mengenang kembali karya penyelamatan Allah bagi umat manusia. Karena kasihnya Allah rela menurunkan putranya ke bumi sebagai manusia untuk menebus dosa umatnya. Kedatangan putra Natal kala itu, kata Usmani, tidak diketahui pembesar dunia, tetapi yang pertama mengetahuinya adalah para gembala. Gembala oleh bangsa Israel kala itu adalah pekerjaan terendah. Teladan itu memiliki makna agar umat tidak boleh sombong, dengki, dan iri hati terhadap sesama. Sementara tema Natal tahun ini memiliki makna Allah hadir bukan untuk satu golongan saja, tetapi bagi semua manusia dan makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Otis Kotadini melaporkan. Sukacita menyambut kelahiran Yesus mewarnai perayaan Natal yang digelar SMP Negeri 17 Ambon. Kidung Natal dikumandangkan sebagai ungkapan syukur atas kedatangan Sang Juru Selamat umat manusia. Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon, Beni Kainama, mengatakan, Natal yang dirayakan ini harus dimaknai dengan baik oleh Dewan Guru, pegawai, dan siswa Lembaga Pendidikan SMP Negeri 17 Ambon. Karena kelahiran Yesus Kristus telah memberi kehidupan yang layak bagi umat manusia. Yesus, kata Kainama, ketika dilahirkan di sebuah kandang yang hina. Namun kini hari kelahirannya dirayakan dengan meriah dan menjurus kemewahan. Kedatangannya pun mendapat penolakan dari dunia kala itu. Namun kini hari kelahirannya dirayakan dengan sukacita. Itu menandakan bahwa umat semakin sadar akan kehadiran Putra Natal di dunia ini. Kelahirannya, kata Kainama, untuk membawa damai sejahtera bagi manusia serta makhluk hidup lainnya. Sesuai tema Natal tahun ini, umat tidak perlu takut, tetapi harus bersukacita dalam merayakan Natal Kristus. Kendati begitu, kata Kainama, sukacita yang diapresiasikan jangan sampai membuat orang lain menjadi terbebani. Kondisi ini akan membuat damai sejahtera Allah tidak akan melingkupi hidup kita. Sukacita bukan diapresiasikan pada bulan Desember saja, tetapi sesuai firman Tuhan yang menyatakan hari ini telah lahir seorang Raja Damai. Penekanan hari ini dalam firman tersebut mengajak umat untuk senantiasa memberi hidupnya bagi Yesus. Dengan begitu akan ada damai sejahtera. Pendeta Lodar dalam refleksi firman-Nya mengatakan, tema Natal tahun ini mengajak umat manusia untuk senantiasa memberi yang terbaik dalam kehidupannya. Dengan begitu, damai sejahtera Allah akan hadir di tengah-tengah kehidupan umat itu sendiri. Tema ini juga mengajak seluruh siswa di Lembaga Pendidikan SMP Negeri 17 Ambon untuk lebih giat lagi belajar sehingga mampu memberi yang terbaik bagi lembaga pendidikan maupun lingkungan dan orang tua. Kelahiran Yesus Putra Natal, kata Pendeta Lodar, untuk memberi umat manusia kesejahteraan dan kelegaan. Kedatangan Yesus ke dunia ini juga merupakan karya terbesar Allah dalam menyelamatkan umat manusia dari dosa. Ini menandakan bahwa Allah benar-benar sangat mengasihi semua umat ciptaannya, termasuk makhluk hidup lainnya. Bila Allah saja rela mengorbankan anaknya demi menyelamatkan umat manusia, maka umatnya juga harus dapat memberi kehidupan bagi sesama. Perayaan Natal Lembaga Pendidikan SMP Negeri 17 Ambon semakin semarak dengan tampilnya paduan suara Dewan Guru yang membawakan Kidung Natal dalam perayaan dimaksud.
Solois dan duet serta vokal grup dari siswa sekolah itu turut meramaikan perayaan dimaksud. Otis Kotadini melaporkan. Ya, pemirsa, meningkatkan kualitas pelayanan birokrasi harus didukung oleh aparatur yang berkualitas dan berkompeten menuju pemerintahan yang bersih. Badan Diklat Provinsi Maluku terus melakukan berbagai inovasi agar tercipta pemahaman yang sama terkait dengan masalah tersebut dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan kediklatan. Dalam mensinkronkan program dan kegiatan prioritas penyelenggaraan kediklatan, Badan Diklat Provinsi Maluku senantiasa melakukan berbagai inovasi. Hal ini dilakukan agar tercipta pemahaman yang sama dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan kediklatan. Masalah ini mengemuka dalam rapat koordinasi program kediklatan dengan Forum SKPD, lingkup pemerintah Provinsi Maluku dan Kabupaten Kota Semaluku di Ambon. Kepala Badan Diklat Provinsi Maluku Suryadi Sabirin menyatakan seiring dengan kemajuan teknologi dan tuntutan adanya aparatur yang profesional, perlu diupayakan peningkatan kemampuan baik melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan maupun seminar, kursus dan penataran. Dalam konteks dinamika kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat di era transformasi, dituntut terselenggaranya birokrasi yang utuh dan komprehensif. Kepala Badan Diklat Provinsi Maluku Suryadi Sabirin menegaskan upaya meningkatkan perbaikan kinerja birokrasi dengan meningkatkan kualitas regulasi harus dilakukan. Hal tersebut harus didukung dengan meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2015, ini harus kita peranan daripada diklat ini dalam rangka peningkatan kompetensi untuk menjadikan ASN yang profesional. Tentu dibutuhkan bukan skill mereka. Tentu ini untuk mencapai skill yang baik menjadi ASN yang profesional perlu dilaksanakan pendidikan dan pelatihan maupun nantinya dalam bentuk seminar maupun dalam bentuk fintech. Ini yang kita lakukan evaluasi dengan kabupaten kota, apa-apa kira-kira masalah-masalah yang selama ini dialami, kemudian ke depan antisipasinya seperti apa, kemudian apa yang harus kita lakukan melalui analisa kebutuhan diklat. Melalui rapat koordinasi program kediklatan dengan Forum SKPD lingkup pemerintah Provinsi Maluku dan pemerintah Kabupaten Kota Semaluku ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja di segala bidang, terutama untuk peningkatan sumber daya aparatur dan kelembagaan. Boy Nahrum Unga melaporkan.